kejar. Majulah kalau kau ingin kehilangan kepala. Waktu teramat cepat berlalu. Tak terasa, lebih dari 2 dekade sudah, drama-drama bertema kolosal yang dahulu begitu populer dan booming, kini tenggelam. Begitu juga dengan para pemainnya seolah dilupakan. Tapi, dari sekian banyak tokoh bintang kolosal yang terkenal saat itu, nama Aris Kurniawan barangkali masih membekas di ingatan publik atau pecinta film kolosal. Bisa dibilang, Aris cukup populer dengan nama panggung Aji Basa Pamungkas dalam film serial kolosal Misteri Gunung Berapi. Untuk mengulang masa-masa kejayaan dahulu, Aris mengajak pemirsa tim Insert Investigasi menelisik setiap sudut lokasi syuting Genta Buana yang terletak di Sodong Cilengsi Kabupaten Bogor dengan tampil memakai kostum syuting drama kolosal. Hai pecinta dan pemirsa Insert Investigasi dimanapun kalian berada. Ketemu lagi sama saya Kurniawan. Ini nggak nyangka nih, sumpah. Saya udah lebih dari 5 tahun nggak kesini ya. Dan kayaknya hawa-hawa ini membuat saya harus berubah. Ini panggilan alam. Mudah-mudahan saya bisa berubah menjadi salah satu tokoh yang mungkin kalian semua rindukan. Kita coba lihat ya. Mau jadi apa saya? Kita mulai. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah menggunakan baju kebesaran, tapi bukan kedodoran. Ini atmosfernya udah mulai, rambutnya nih, belum apa-apa udah. Bagaimana? Saya sudah berubah menjadi seorang pangeran, raja di salah satu negeri Sodong. Penasaran kan? Kita langsung aja melihat-lihat istana-istana yang dulu pernah menjadi kediaman saya. Sihir masa lampau terasa kuat ketika menapakkan kaki di Genta Buana. Sudah puluhan tahun berlalu, rekam jejak film kolosal masih bisa diraba di sini. Bahkan setiap menyisir titik sudut tempat ini, selalu ada ajakan untuk memeluk kisah yang telah lampau. Perasaan inilah yang seketika merasuki Aris Kurniawan ketika bersama tim Insert Investigasi menyambangi Genta Buana, tempat ia meniti nasib sekaligus menjadi barometer perjalanan karir sang aktor di layar kaca. Dari gerbang berjejer patung-patung singa raksasa yang memberi kesan agung dan megah. Di sini ini ada patung singa ya. Patung singa ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekian banyaknya, ini sebagai simbol kekuatan, kejayaan istana di zamannya dulu, ya kan. Ini panjang, lebar, di bawah lereng gunung, ya kan. Nah, kita langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, ini suasananya. Teman-teman. Dulu ini jalannya ya, jalan di sini nih. Ini saya masih Genta Buana barangkali tak semegah dan seagung dahulu. Tapi di tengah belukar, hutan, reruntuhan dari sisa-sisa jejak kejayaan yang masih ada. Setidaknya 20 tahun lalu, tempat ini menjadi primadona. Tak hanya elok dan gagah, Genta Buana juga masyhur. Ia digadang-gadang menjadi salah satu lokasi syuting alam terbesar di Asia. Di sanalah banyak film-film kolosal lahir. Meski lama tak dipakai syuting, beberapa bangunan seperti gazebo, pilar-pilar bangunan, juga patung-patung masih kokoh berdiri. balirungnya ya. Balirungnya itu luas, banyak tiang-tiang penyangga menunjukkan kebesaran dan kemegahan istana di zaman dulu. Nah, di sini singgasana biasanya diletakkan, ya. Seorang raja akan duduk mengibaskan kainnya, ya, untuk memberikan suatu power kewibawaan. Dan sekarang kerajaan tidak berpenghuni lagi. Permaisuri, Nimas, prajurit, punggawa, di mana kalian? Sekian waktu aku tinggalkan bertapa
sekarang aku kembali. Semakin jauh kaki melangkah, semakin Aris Kurniawan terseret ke dalam masa lampau. Tempat-tempat yang dahulu pernah melakoni adegan juga menyuguhkan pemandangan menakjubkan, kini seolah berubah. Sebutlah Taman Kaputren hingga benteng Istana Wengker seolah menjadi saksi. Disinilah ingatan Aris Kurniawan akan film Damar Wulan sampai Brahma Kumbara seketika hadir. Di sini ada Taman Kaputren. Ya, dulu ini indah banget ya. Ada banyak patung-patung ya sebelah sana. Tapi sekarang sudah jadi kondisinya seperti ini. Saya tidak bisa menceritakan banyak hal. Ini salah satu benteng, kalau di sono tuh benteng Cina. Ini bentengnya Istana Wengker. Dulu kita sering syuting sini tuh zaman judul selain Damar Wulan itu ada Brahma Kumbara, ya, Singgasana Brahma Kumbara. Itu tembok-temboknya di sebelah sini, boleh di shoot. Nah, kalau dulu juga kita pernah syuting modern ya, sering syuting modern itu ada di sebelah sini. Tapi bangunannya juga kayaknya udah nggak terawat ya, mungkin agak licin. Kita ke sebelah sini, ke istana satunya. Di belakang Istana Wengker. Ini biasanya diduduki oleh patih, terus kemudian tumenggung atau senopati-senopati pilihan yang ada di istana. Berdiri di lahan sekitar 23 hektar, kemegahan Genta Buana terhampar di setiap sisi. Istana-istana megah yang dahulu menjadi ikon, juga lokasi favorit para aktor kolosal mengecap masa kejayaan dahulu kala, kini tinggal puing-puing kenangan. Nah, pemirsa, kita ternyata nih kru juga ngerasa kelelahan. Luas areal sini tuh kurang lebih 22 sampai 32 hektar ya. Untuk luas bangunannya itu bisa mencapai 4 kurang lebih 6 hektar ya. Luar biasa luasnya dan bangunannya itu benar-benar megah ya. Kita udah sampai di salah satu istana Kaputren. Beberapa judul ini menjadi satu kediaman tokoh penting ya di dalam cerita kolosal. Ya, kita nggak bisa sebutin satu persatu karena memang sekian banyak judul dan tokoh yang diperankan oleh beberapa pemain yang ada di Genta ya. Ini luar biasa kalau dilihat suasananya itu. Kita jadi inget zaman dulu ya, zaman saya pernah fighting di sini itu bulan puasa, panas terik matahari luar biasa dan ini di sini paling panas. Yang dikenal paling panas itu di sini. Jadi lokasi yang paling panas, apalagi kalau naik kuda ini kan licin ya. Itu juga resikonya tinggi. Gitu. Kita langsung aja naik ke dalam ya, ke atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kondisinya sudah sangat-sangat ya, pemirsa lihat sendiri. Kita bahkan dulu sering tidur di sini ya, tutur tinular itu setnya.